Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, maka marilah kita merenungkan satu perkataan ulama besar yang sangat dalam maknanya, yang diucapkan oleh seorang imam yang terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Yang artinya, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat di dalam diriku ini daripada mengobati niatku. Sesungguhnya ia selalu berbolak-balik atas diriku. Sidang jamaah Jumat, barakallahu fikum ajma'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'alajtu, tidaklah aku mengobati. Yang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala adalah, tidaklah aku meluruskan sesuatu yang ada dalam diriku yang paling berat kecuali saat aku meluruskan niatku. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan tidaklah aku mengobati, maksudnya tidaklah aku meluruskan sesuatu yang paling berat dalam diriku kecuali meluruskan niatku. Beliau mengibaratkan meluruskan niat seperti mengobati satu penyakit yang sering kambuh. Kenapa? Karena niat yang ada dalam hati itu sering kambuh, sehingga selalu butuh diluruskan setiap saat. Dan perkataan tabi'ut tabi'in ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahwasanya penyakit yang terbesar di dalam diri seseorang itu bukanlah penyakit kepala, bukanlah sakit mata, bukan sakit tangan, bukan sakit perut, sakit kaki, bukan hilang tangan, hilang kaki, namun hilangnya niat yang lurus yang ada dalam diri seorang tatkala dia beramal. Sidang Jumat, barakallahu fikum ajma'in. Jika hati baik, maka pengaruh kebaikan itu akan menyeluruh ke dalam seluruh anggota tubuh ini. Dan jika hati itu rusak, maka kerusakannya pun juga akan berpengaruh ke dalam seluruh tubuh ini. Kenapa? Karena hati ibarat seorang raja yang dia diikuti, dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya.
dan setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jamaah Jumat barakallahu fikum ajma'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala adalah ulama besar, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud. Bahkan beliau diberikan gelar imam dalam hadis. Seseorang untuk mencapai derajat seperti ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar. Namun tantangan yang terberat yang dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang ada, yang terberat adalah saat beliau mengobati hati. Saat beliau ingin meluruskan hati, itu adalah tantangan yang terberat. Maka jika Sufyan Ats-Tsauri merasakan seperti ini, lantas bagaimana dengan kita, ikhwani fiddin, barakallahu fikum ajma'in? Lantas bagaimana dengan kita? Ingat bahwasanya niat yang ada dalam hati itu berubah-ubah. Bisa jadi hari ini niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti ataupun besok atau setelahnya bercampur dengan riya. Bisa jadi hari ini karena Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi nanti, esok atau selanjutnya adalah berharap pujian dari manusia. Bisa jadi amalan hari ini adalah untuk akhirat, namun setelah itu bisa berubah karena masalah dunia. Maka dari itulah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya niat itu selalu berubah-ubah atas diriku. Jamaah Jumat barakallahu fikum ajma'in. Banyak orang yang beramal namun tidak mendapatkan pahala. Banyak orang yang berdakwah, mengajar, bersedekah, tapi justru merugi. Mengapa? Karena niatnya rusak. Karena niatnya berbelok, tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan kepada kita. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka jamaah Jumat barakallahu fikum ajmain, ikhlas bukan sekedar di awal amal, tetapi harus dijaga sampai akhir amal, bahkan seterusnya. Banyak orang memulai amal dengan keikhlasan, namun di tengah-tengah ataupun di akhirnya ataupun setelahnya dirusak dengan hilangnya keikhlasan. Sehingga kita sering mendengar orang menyesal dari melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sering mendengar ucapan, aku menyesal telah membantunya, aku menyesal telah memeliharanya, aku menyesal telah mengarahkannya, aku menyesal telah menasihatinya. Maka kalimat-kalimat seperti ini ironis. Kenapa? Karena dia menyesal dari perbuatan baiknya. Tentu saja hal ini karena hatinya rusak. Tentu saja karena niatnya rusak. Di saat kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat,
menyesal dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa seseorang harus menyesal dari perbuatan-perbuatan yang baik? Para ulama dahulu mereka lebih khawatir terhadap niat-niat mereka dibanding daripada amal-amal itu sendiri. Sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal mereka diterima. Disebutkan oleh salah seorang ulama bernama Ubaid Al-Yami. Beliau mengatakan, rubbama uhadditsu haditsan wahidan wa li niyatun falamma ataitu ba'daha taghayyaratin niyyah fa idzan ahtaju ila islahiha. Bisa jadi aku saat ingin menyampaikan satu hadis sudah memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala aku sedang menyampaikan sebagian saja, belum selesai satu hadis, masih sebagian saja, taghayyaratin niyyah, rupanya niatnya sudah mulai berubah. Yang awalnya lurus karena Allah Azza wa Jalla bisa jadi dibelokkan oleh bisikan-bisikan iblis dan syaitan. Hingga pada saat itu dia butuh untuk memperbaiki niat kembali, butuh untuk meluruskan niat kembali. Fa idzan amalan wahidun yahtaju ila niyatin. Maka dari itu satu amalan terkadang butuh berkali-kali memperbaiki niat yang mulai rusak. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita untuk tetap lurus dalam menjalankan amalan-amalan kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat barakallahu fikum ajmain. Menjaga niat adalah jihad sepanjang hayat. Tidak ada masa pensiun untuk menjaga niat dari memerangi riya, dari memerangi sum'ah, dari memerangi ujub, cinta pujian, ataupun yang lain-lain. Maka di antara cara untuk menjaga niat adalah yang pertama, sering mengoreksi hati sebelum, saat, ataupun bahkan setelah seorang beramal. Sering mengoreksi hati saat seorang mau melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, maupun setelah dia melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah berusahalah untuk menyembunyikan amal-amal kebaikan semampunya. Karena amal-amal yang disembunyikan, dia akan lebih mudah untuk menjaga hati dari penyakit-penyakit yang ingin membelokkan lurusnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk menjaga niat agar tetap lurus karena Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang tidak boleh bergembira dengan pujian maupun tidak bersedih karena celaan maupun cacian. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Dan di antara doa yang diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu adalah Allahumma ja'al amali kullahu sholihan waj'alhu liwajhika khalisan
wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ij'al amali kullahu salihan. Jadikanlah seluruh amalanku itu sebagai amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalan itu ikhlas karena mengharap keridhaanmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan bagi siapapun bagian dalam amalan itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan besarnya amal, akan tetapi yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah keikhlasan saat beramal. Amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla bisa jadi akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Amalan besar yang niatnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala justru akan membinasakan ke dalam neraka. Maka marilah kita menutup khutbah ini dengan memperbaiki niat kita, salat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, dakwah kita, maupun seluruh aktivitas kita niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lam amma yasifun. Aqimis shalah.